Nah, Jose dan juga pemirsa, berbicara soal kondisi jalanan yang berlubang di Jakarta. Ada seorang relawan yang siap siaga untuk berpatroli menyusuri jalanan di ibu kota. Nah, jadi kisahnya nih pemirsa sempat menjadi korban saat terjadi kecelakaan akibat lubang jalan pada tahun 2016 tidak membuatnya trauma. Dan kini ia memilih untuk mengambil peran dalam meningkatkan keselamatan para pengguna jalan dengan cara menandai lubang di sejumlah ruas jalan di Jakarta yang berlubang dan juga yang hancur, begitu ya Jose? Dan dari jadi menjadi seorang korban, kini ia mendedikasikan dirinya sebagai penanda jalan berlubang di Jakarta agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Nah, bagaimana cerita selengkapnya dalam segmen Cerita Pagi berikut ini? Inilah aksi seorang warga Jakarta sekaligus relawan yang biasa disapa Ijul. Ia memilih mengambil peran dalam meningkatkan keselamatan pengguna jalan dengan cara menandai lubang di sejumlah ruas ibu kota. Dengan mengenakan rompi reflektif dan membawa cat semprot, Ijul menyusuri berbagai ruas jalan di Jakarta. Baik siang maupun malam hari, ia akan berhenti di titik yang dianggap membahayakan untuk memberi tanda agar terlihat jelas oleh pengguna jalan. Setiap bulan, Ijul mengeluarkan dana pribadi sekitar 1 hingga 2 juta rupiah untuk membeli pilok dan perlengkapan keselamatan. Baginya, penanda sederhana ini menjadi solusi cepat sambil menunggu perbaikan resmi dari pihak berwenang. Dulu tahun 2016 saya kan kerja. Nah, kerja itu di daerah Kuningan, Setiabudi. Di mana habis itu saya pulang kerja malam, terus habis itu saya melintasi lewat Gatot Subroto seperti biasanya. Lewat perpancoran. Nah, pada saat itu pas momen di situ jatuhlah saya di situ naik motor. Nah, pada saat saya motor itu jatuh ke samping itu kayak MotoGP lah gitu, situnya nyerot gitu. Nah, nggak lama saya jatuh itu saya juga bingung jatuh kenapa gitu. Dan saya ngerasa memang pada saat itu motor saya oleng karena ada lubang, beberapa lubang, dan akhirnya saya nggak seimbang, jatuhlah saya ke samping gitu. Pada saat jatuh tersungkur, saya melihat di kanan saya itu lampu bohlam gede ya, lampu mobil dan warna oranye gitu. Itu truk sampah gitu. Akhirnya setelah 2 minggu lebih saya belajar jalan, benar-benar belajar jalan gitu kayak bayi gitu, dari merangkak terus belajar tembok, belajar jalan lah pokoknya lah gitu. Alhamdulillahnya saya bisa jalan lagi. Nah, sebelum itu saya nazar gitu, kalau misalkan saya bisa jalan lagi, apakah saya punya rezeki, apa punya caranya gimana bisa biar orang tuh nggak ngalamin apa yang saya alamin. Karena selain sayanya terluka juga, punya trauma dan pekerjaan hilang kan ya, kayak gitu. Jadi jangan sampai orang lain mengalami hal yang sama sih, karena hal itu. Berangkat dari pengalaman pribadi itu, Ijul mulai menandai lubang sejak tahun 2016. Awalnya, ia melakukan tanpa ekspos media sosial. Namun aksinya kini banyak diketahui dan mendapat dukungan warga. Dalam menentukan prioritas tempat, Ijul memilih titik yang paling beresiko dan sudah menimbulkan korban. Untuk jalan protokol yang padat, ia memilih waktu yang lebih sepi demi keselamatan diri. Beberapa kendaraan ada buat mobil dan buat motor. Mungkin buat mobil tuh nggak terlalu gimana, cuma buat motor kan parah ya. Walaupun lubangnya kecil gitu. Nah, sebenarnya semua lubang sih tandain semua. Cuma caranya gimana? Jadi kalau misalkan di jalan raya, kalau jalan raya yang besar dan rame, biasanya saya nunggunya tengah malam. Bahasa jam 1 pagi atau jam 2 pagi gitu, dimana lalu lintasnya udah sepi lah gitu. Nah, saya itu untuk jalanan yang padat banget, yang besar gitu ya, seperti di Gatot Subroto atau di Sudirman Tamrin begitu. Nah, terus kalau misalkan jalan-jalan yang nggak terlalu besar, bukan jalan utama, tuh jam berapapun sih oke gitu. Nah, terus biasanya saya juga banyak memakai alat ya gitu, alat APD gitu, pelindung diri. Itu sebutannya kayak vest yang reflektif atau lampu lalin. Terus juga saya kadang bawa kon warna oranye tuh supaya selama saya di jalanan atau di luar itu bisa terlihat sama orang lain gitu. Jadi saya sendiri aman juga gitu. Untuk nandainya itu kalau bentukan, kan ada orang bentukannya gimana, cuma dibentuk buletin doang atau gimana. Sebenarnya saya biasanya ngebuletin juga iya, ngotakin bentuk juga iya, pokoknya saya tandain X juga iya. Pokoknya seperkiraan saya lihat dari berapa meter, setelah saya tandain itu kelihatan gitu. Karena kan bawa kendaraan sendiri kan mesti lihat dari agak berapa meter kan, biar mereka lebih aware gitu. Itu sih tandain itu biar mereka lebih aware. Jadi mana yang ada
korban, mana yang saya lihat visualnya itu memang lebih banyak lubangnya, lebih dalam gitu kelihatan saya, dan mana daerahnya yang paling banyak dilalui sama orang gitu. Itu sih prioritasnya seperti itu. Guna memberi peringatan yang jelas, Ijul menggunakan cat semprot warna putih yang cepat kering dan mudah terlihat. Dalam hitungan menit, lubang yang ditandai samar atau tertutup genangan air menjadi lebih mudah dikenali oleh pengendara. Baginya, penanda visual menjadi kunci keselamatan di jalan. Karena pengendara mengandalkan penglihatan saat melaju, garis dan tanda yang jelas diharapkan membuat pengguna jalan lebih waspada dan bisa menghindari potensi kecelakaan. Jadi untuk penanda sendiri saya biasanya pakai cat spray ya, cat semprot gitu. Kalau orang sebut mungkin ada beberapa brand gitu ya. Terus mungkin bahasa umumnya pilok lah gitu. Cat spray lah itu istilahnya, yang instan gitu, dia semprot habis itu cepat keringnya. Itu yang saya pakai. Nah, dengan ada tanda itu kan orang lebih visualnya lebih kelihatan nih, oh ditandain ada lubang gitu. Karena kan ada beberapa lubang yang memang tertutup sama air atau mungkin terhalang atau apa gitu. Dengan ada penanda itu jadi orang lebih aware gitu secara visual. Dan terus saya memilih biasanya warnanya putih warnanya supaya terlihat di malam hari dan siang hari. Meski sering bekerja sendirian dan menghadapi resiko di lapangan, Ijul mengaku terus mendapat respon positif dari masyarakat dan mulai melihat perbaikan yang lebih cepat di sejumlah titik. Baginya, menandai lubang bukan sekedar memberi garis putih di atas aspal, melainkan wujud kepedulian agar tidak ada lagi korban berjatuhan di jalanan ibu kota. Dari Jakarta, Koni Briliana, Wandi Saragih, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.